pada topik kali ini akan menjadi akhir dari pembelajaran perkenalan Max. Dan pada materi kali ini kita akan melihat bagaimana menerapkan basic material untuk objek dengan mengelola beberapa informasi di material editor. Dan terakhir, kita juga akan melihat cara menggunakan koordinat pemetaan atau UV Maps untuk menerapkan tekstur dengan benar ke objek. Dan mari kita mulai langsung dengan adegan yang kali ini tanpa warna atau tekstur apapun yang menempel di objek. Untuk memulai, mari kita tampilkan terlebih dahulu material editor dengan mengklik ikon di toolbar yang ini, yaitu untuk menampilkan jendela material. Dan di sini dilengkapi dengan berbagai alat, tetapi seperti biasa, di sini kita hanya akan fokus pada hal-hal yang menarik minat kita. Dan untuk saat ini, untuk memulai, mari kita amati satu set slot yang terletak di bagian atas ini. Dan kali ini kita akan membuat individu material untuk kita gunakan pada adegan yang kita miliki. Untuk yang pertama, kita klik slot pertama. Selanjutnya ke menu drop down dan kita beri nama. Dan harap dicatat bahwa selalu baik memberikan nama pada bahan yang Anda buat, meskipun 3ds Max menugaskan nama secara default. Selanjutnya kita ke opsi diffuse dan kita klik pada box color ini, yaitu untuk menampilkan jendela kecil kumpulan warna. Di sini simpel saja, kita klik pada box abu-abu ini dan kita slider ke bawah atau ke atas untuk menggelapkan, yaitu colornya, dan ke bawah untuk menerangkan dari colornya. Seperti yang kamu lihat, perubahan di parameter warna ini. Jika kamu ingin mendapatkan warna-warna yang kental, maka kita slider ke atas. Dan begitu kebalikannya. Selanjutnya, kita tentukan warnanya di kolom W. Di sini kamu pilih warna yang kamu inginkan. Dan untuk material pertama ini, di sini saya tujukan untuk floor. Di sini saya pilih warna green. Selanjutnya, jika sudah fix warnanya, klik OK. Dan satu langkah lagi, untuk benar-benar dapat memberikan warna pada objek, pilih target objeknya. Selanjutnya kita klik icon yang saya highlight ini, atau Assign Material to Selection. Dan kini material sudah terterap di objek yang terpilih. Dan jelas, kini objek floor memiliki warna. Dan itulah basicnya. Dan cara lain untuk menerapkan material, yaitu ke objek, yaitu dengan mendrag materialnya dan diarahkan ke objek. Dan cara ini adalah cara praktis dan selalu baik untuk digunakan. Pilih materialnya, klik dan tahan, dan drag ke objek. Oke, saya unduh. Klik dan tahan, dan drag ke objek. Dan pada kompleks adegan, yaitu di mana adegan memiliki banyak objek atau penuh dengan objek-objek, maka cara ini akan menjadi sulit untuk digunakan, yaitu mendrag material ke objek, karena mungkin bisa tepat ataupun tidak. Dan jika kita ingin melakukan hal sebaliknya, yaitu men-remove material dari objek, caranya kita ke material editor dan klik icon X. Pastikan material tersebut terselection. Kita klik dan selanjutnya kita pilih opsi pertama dan klik OK. Dan inilah hasilnya. Seperti yang Anda lihat, material kini sudah terhapus, baik di tempat adegan dan juga di material editor. Material di slot 1 kini tidak memiliki warna lagi, tetapi asosiasi objek tidak bergerak, yaitu di saat kita men-remove colornya. Namun, material slot ini masih tetap terkoneksi. Saya beri contoh. Seperti yang Anda lihat, objek tetap terupdate ketika kita merubah option dari material yang terselection atau di slot 1 ini yang sudah kita koneksikan dengan objek yang ada di adegan. Dan mari kita bawa semuanya kembali ke normal. Dan sekarang kita akan menciptakan material kedua, contohnya untuk dinding, dan slot pertama untuk floor. Maka kita terapkan slot 1 untuk floor, dan slot 2 untuk wall. Oke, dan mari kita buat satu lagi
Namun untuk kali ini berbeda, yaitu kita akan menggunakan tekstur atau image dari koleksi kita. Dan dalam hal ini, kita pilih slot nomor 3 dan kita ke diffuse dan klik pada slot kedua, yaitu yang kecil ini. Dan pada jendela yang tampil ini, kita pilih bitmaps dan kita klik double untuk membuka jendela explore. Di sini, di mana kamu bisa memilih image tekstur yang kamu sudah siapkan. Kita navigasikan, yaitu alamatnya, ke tempat di mana kita menyimpan semua tekstur koleksi kita. Dan untuk materi ini, sudah saya siapkan di exercise file, di listen 7. Di sini, kita tinggal menentukan image teksturnya. Dan setelah itu, klik open. Dan kini, tekstur sudah terpasang ke material slot 3. Dan hal ini sebenarnya untuk membantu kita menciptakan final realistis. Kita klik double pada slot ketiga, maka kamu akan melihat jendela kecil untuk melihat secara keseluruhan tekstur tertera di material. Selanjutnya, kita selected objeknya dan klik icon Assign Material to Object. Dan di saat kamu mengimport tekstur di material editor, maka hal itu akan dijadikan sebagai catatan. Jadi, material yang tertera pada objek tidak langsung tampil, yaitu teksturnya. Dan di sini, kita berada di dalam tekstur option. Selanjutnya, pada option ini, kita tinggal mengklik pada icon Go to Parent, maka kita akan kembali ke option awal. Dan kamu lihat di sini, di opsi Diffuse, di kolom kedua, yang kecil ini, jika material sudah terinsert tekstur, maka box kecil ini diberi icon huruf M, yang sebelumnya NT. Jadi hal ini seperti mengidentifikasi bahwa map sudah tertera dan kita klik untuk masuk ke optionnya. Dan jika ingin kembali, go to parent, dan bila ingin kembali ke option tekstur, klik M-nya. Selanjutnya, jika kita menerapkan material atau bahan untuk floor di sini, maka tidak ada yang tampak terjadi pada adegan atau tekstur tidak keluar. Dan jangan khawatir, karena untuk menyimpan memori, Max tidak memungkinkan tekstur untuk dilihat, yaitu dalam adegan sebagai default. Dan untuk melihat mereka, kita perlu mengaktifkan command, yaitu jika kita klik pada icon Show Shaded Material in Viewport, maka tekstur tersebut akan tampil pada viewport. Yaitu seperti yang saya sebutkan, tekstur sebelumnya adalah maps yang dibuat untuk cocok ke objek. Ketika kita menetapkan material dalam tekstur, yaitu untuk objek dengan default, maka 3ds Max akan menyesuaikan dengan presiden pemetaan koordinat atau secara otomatis akan menutup semua permukaan objek, yaitu teksturnya. Dan untuk hasil penerapan tekstur pada floor, terlihat di sini sudah sesuai. Coba mari kita terapkan material ini ke model box. Dan yang jelas, material atau tekstur pada default akan secara otomatis, yaitu akan menutup semua permukaan dengan tekstur. Dan mari kita buat new object, yaitu box, dan kita melakukan cara yang sama, yaitu menerapkan material yang sudah terinsert tekstur dan diterapkan ke objek box. Dan di sini saya sudah membuat dan saya hide, maka saya tampilkan dahulu. Selanjutnya, mari kita proses. Di sini saya membuat new material lagi, yaitu untuk diterapkan tekstur yang baru. Dan ini hasilnya. Bila kita zoom, di sini terlihat tidak merata dan tidak bagus, yaitu untuk kita lihat. Karena setiap sudut tidak memiliki hasil yang sama. Seperti yang kita lihat di atas, pada bagian atas lebih besar, yaitu ukuran pikselnya atau polanya. Dan bagian kiri atau kanan, kiri lebih kecil, kanan lebih melebar. Oke, jadi pada kasus ini jelas kita butuh tool UV Maps. Dan untuk memulai dalam hal tekstur, image seperti ini, kita harus mengatakan ini bahwa koordinat tidak selalu tepat atau sesuai untuk tekstur
dilihat dengan benar atau sempurna. Jadi, mereka beradaptasi dengan objek, yaitu setiap kali kita melakukan transformasi, yaitu seperti scale dan juga lainnya. Jadi, jika kita scale objeknya, atau face yang dipilih, atau vertex, dan dimodifikasi, tekstur akan ikut tertransformasi. Jadi, hal itu adalah merusak skala image-nya, yaitu pada area tertentu. Seperti yang saya lakukan barusan. Dan untuk mengatasi hal ini, simple saja. Di sini kita harus membuat koordinat pemetaan objek secara independen, sehingga kita tidak dapat memutuskan bagaimana mengelola tekstur atau image yang diterapkan ke objek. Untuk melakukan hal itu, kita perlu menggunakan modifier, yaitu tool UV Maps atau tool pengubah maps. Dan apa itu modifier? Modifier ini adalah alat yang memungkinkan untuk mengelola aspek dari sebuah objek itu sendiri, daripada melakukan standar parameter. Dan seperti yang saya ketahui, ada banyak modifikator di 3ds Max yang dapat diatur melalui tab modifikasi. Dan untuk alat yang kita tuju, yaitu UV Maps, kita ke command panel dan ke menu dropdown, modifier, dan disinilah tool tersebut bisa kita dapatkan. Dan juga tool-tools lainnya. Untuk mendapatkan tool tersebut, kita selected objeknya dahulu, yang ingin dirapikan mapsnya, atau teksturnya. Selanjutnya, kembali ke command panel dan ke menu dropdown, modifier, dan ketik UV Map. Selanjutnya, pilih UV Map. Dan mari kita gunakan tool pemetaan ini ke objek. Dan sekarang kita akan mulai dengan hal-hal seperti ini. Dan seperti yang Anda juga lihat, di sini setelah saya memilih tool UV Maps yang ditujukan kepada objek yang dipilih, maka pada objek box saya ada garis line di bagian tengah. Atau yang berwarna orange ini. Namun seperti biasanya, kita tidak akan masuk ke karakteristik dari setiap satu metode pemetaan yang tersedia di sini. Dan dalam kasus seperti ini, ada dua yang paling umum digunakan, yaitu planar dan juga box. Dan mari kita lihat lebih rinci tentang mapping planar dan juga tipe box, yaitu yang menjadi salah satu yang akan kita gunakan untuk sampel praktek. Dan untuk lebih fokus, objek lainnya saya hide. Tekan G untuk menampilkan grid. Planar mapping sebenarnya berperilaku seperti bidang proyeksi dari tekstur yang diproyeksikan ke objek. Jadi, jika planar kita move, itu akan mengubah sudut proyeksi distribusi tekstur pada objek. Saya beri sampel. Hal ini akan merubah tampilan tekstur yang terinsert pada objek atau pada target face sekalipun. Coba kita tes ke face. Selected objeknya, klik kanan dan convert to editable poly. Pilih face, selected face yang ingin dirapikan dan kembali menggunakan tool UV Map dan menselected UV Map-nya dan melakukan transformasi. Contoh dengan tool Scale atau rotasi. Terlihat opsi planar tidak dapat membantu untuk merapikan atau mendapatkan pola yang sama seperti sudut yang lainnya. Dan hal ini bisa disupport dengan tipe modifikasi dari box. Kita selected dan kembali melakukan transformasi dengan tool scale atau yang lainnya untuk mendapatkan pola yang sama. Jadi, untuk tipe planar, identik atau cocok pada objek yang flat
seperti permukaan box ini, yaitu setiap sudutnya memiliki tampilan datar atau flat. Karena seperti yang kita lihat pada line highlight ini, bentuknya sudah mewakilkan bentuk objek plane atau sesuatu yang flat. Jadi, hal ini atau tipe ini dapat membantu kita untuk mendapatkan tampilan tekstur yang lebih baik atau sesuai yang kita inginkan. Jadi, agar tekstur bisa sesuai dan tidak terlihat blur atau tertarik seperti ini, tentunya kamu dapat menggunakan tool transform untuk memodifikasi seperti cara yang sebelumnya saya praktekkan, yaitu menggunakan move, scale, rotasi, atau kamu juga bisa memodifikasi tampilan tekstur ini di parameter dari opsi planar, yaitu di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Namun terlihat tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk hal ini, kita bisa menggunakan tipe target, yaitu dari face yang belum memiliki tampilan tekstur yang sesuai. Contoh seperti yang di atas atau bagian bawah. Di sini saya mencoba untuk mendapatkan pola ukuran yang sama. Dan proses ini, hingga saya mendapatkan hasil seperti ini, tentunya dibantu oleh opsi dari planar dan juga box. Atau kamu bisa langsung menggunakan opsi box, yaitu untuk merapikan teksturnya. Dan untuk tadi kita menggunakan dua opsi dari planar dan juga box. Kali ini mari kita coba untuk box saja. Kita unduh, selected objeknya, dan jika UV map toolsnya masih terinsert pada objek ini, maka tool tersebut akan tercatat dan masih tersimpan di history. Selanjutnya tinggal kita pilih box dan ini hasilnya. Namun terlihat untuk bagian atas atau bagian tengah ini selingkaran, polanya masih terlihat tertarik dan kita bisa merapikannya. Tentunya dengan target face. Klik kanan, convert to, editable poly, dan selected face-nya. Tool UV map, pilih box, dan lakukan scale. Pastikan Anda tidak lupa untuk men-selected layer tool-nya. Oke, saya rasa cukup. Klik kanan, convert to, dan klik editable poly untuk finish. Dan mari kita lihat hasilnya. Oke. Dan kini hasilnya jadi lebih baik. Dan Anda harus ingat, untuk memodifikasi dengan tool transform seperti tool, rotasi, dan scale, pastikan kita pilih dahulu tool UV map-nya di layer tool ini. Setelah itu, baru kita bisa gunakan alat transform. Saya beri contoh sekali lagi. Saya pilih box. Bila saya ingin memodifikasi dengan tool transform, pastikan kita selected layer tool UV map dan baru kita bisa melakukan modifikasi dengan tool transform. Oke, karena bila kita tidak mengklik UV map, yaitu di layer tool, contohnya ke box, maka di saat kita melakukan transformasi scale, yang berubah adalah objeknya. Oke, dan untuk mapping box di sisi lain tidak lebih dari dimensi variasi dari planar. Karena pada dasarnya itu adalah prisma persegi 4 panjang yang ada di sekitar objek di semua face atau permukaan. Jadi tekstur di objek box ini jika kita mengubahnya dengan alat transform dari orientasi wajah.
Dan proyeksi akan disesuaikan sesuai dengan orientasi face. Jadi mari kita coba kembali, namun kali ini dengan beberapa tipe objek. Dan untuk kali ini kamu bisa menggunakan transform tool atau menggunakan parameter yang sudah tersedia di masing-masing tipe mapping. Bila sudah seperti ini, kita terapkan material satu persatu untuk objeknya. Sekarang kita tinggal menyesuaikan dengan tool UV Map. Di sini saya menggunakan parameter untuk merubah tampilan tekstur ya. Dan selanjutnya, kamu tinggal menyesuaikan, yaitu dengan tipe mapping apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan tampilan yang sesuai untuk setiap objek. Karena jelas, objek di sini memiliki bentuk yang berbeda, jadi memiliki kesulitan masing-masing. Jadi, kita tinggal sesuaikan dengan tipe mapping untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dan bila di dalam adegan kamu memiliki bentuk objek yang sama seperti yang saya miliki ini dan tidak ingin menerapkan ulang teksturnya dengan cara tool UV Map yang jelas akan memakan waktu, dan untuk membantu kita agar tidak perlu mengulang proses UV Map pada objek kedua, caranya setelah sudah melakukan UV Map atau merapikan map objek pertama, yaitu contoh seperti ini, dan selanjutnya ingin UV map objek kedua, agar tidak memakan waktu, caranya kita selected objeknya yang kedua dan gunakan tool UV map dan kita slider ke bawah dan pilih opsi square. Kita klik, selanjutnya kita pilih objek pertama yaitu kembarannya yang ingin di copy history set mappingnya. Kita klik, maka akan tampil jendela kecil yaitu square UV mapping. Dan di sini sistem meminta kita memilih relatif atau absolute. Dan di sini kita pilih relatif. Selanjutnya klik OK. Dengan begitu tekstur akan terterap dengan rapi atau sama seperti hasil UV mapping objek pertama. Namun di sini hasil belum terlihat karena proses yang kita lakukan barusan hanyalah set UV map-nya atau set mapping dari box yang kita gunakan saat men-set objek pertama. Dan untuk menampilkan teksturnya, kita pilih teksturnya dan kita terapkan. Dengan begitu, maka kini hasilnya memiliki set mapping yang sama. Oke. Dan satu lagi, bila mana kamu memiliki objek yang sama seperti adegan ini, yaitu contoh yang memiliki satu tekstur sama seperti ini dan saling menempel, dan logikanya akan jelas sekali, tidak akan ketemu antara pola tekstur objek satu dan pola tekstur dari objek kedua. Contoh seperti ini. Kita lihat pada area pinggirannya tidak ketemu polanya. Walaupun set UV parameternya dibuat sama, lebarnya 55, tingginya 55. Dan ini pun sama. Dan hasilnya tidak ketemu polanya. Dan untuk hal itu, kita bisa atasi dengan opsi square. Namun kali ini pilihannya absolute. Dan hasil ini pun hasil dari copy history UV mapping. Dan jelas sama, namun tidak bisa menghasilkan pola yang bertemu. Dan insertkan tekstur pada objek yang ini dengan cara mengcopy set UV mappingnya.
Contoh saya set 60. Saya pilih absolute, klik OK, dan insertkan teksturnya. Dan ini hasilnya. Kita zoom. Seperti yang Anda lihat, polanya bertemu dan tidak merusak daripada tampilan yang kita lihat dari atas maupun kiri dan kanan. Dan ini terlihat garisnya. Oke. Jadi itulah segala sesuatu kebutuhan yang dasar yang harus kita ketahui dari 3ds Max. Dan berakhir sudah materi perkenalan 3D Max ini. Dan untuk kamu, baiknya kembali mengulang dan mengecek kembali dari catatan yang telah kamu rangkum agar Basic Max jadi lebih hafal. Selanjutnya, sambil mempraktekkan dan juga melengkapi catatannya. Selesai itu, kita lanjut ke chapter 2.